Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam situasi baik-baik saja ya. Untuk hari ini kita sudah kembali memasuki akhir pekan untuk hari ini Sabtu 22 Mei 2021. Apa yang menjadi guidance atau bimbingan hari ini? Segera kita lihat saja ya untuk daily guidance hari Sabtu 22 Mei 2021 hari ini. Oke, kita akan lihat satu kartu oracle. Di sini ada Five of Winter. Walk away from dishonest association, realizing that what you want isn't the best choice for your happiness. Something that's not worth the effort. Wow, ya, hari ini, hari Sabtu kita diberikan sebuah pesan untuk bisa meninggalkan apapun segala situasi, mungkin hubungan yang tidak bisa dipercaya lagi atau yang tidak bisa dipegang lagi, dalam arti sudah tidak memberikan semacam keyakinan. Kita harus bisa meninggalkan itu, ya. Kita di sini akan melihat bahwa apa yang selama ini mungkin kita pikirkan dan kita sangat menginginkan sesuatu itu ternyata bukanlah sesuatu yang terbaik untuk memberikan sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi ada sesuatu yang jelas hari ini yang sangat, ya, bisa dikatakan sangat tidak layak, sangat tidak berharga untuk diupayakan. Artinya nggak penting banget kalau untuk diusahakan seperti itu. Five of Winter di sini, energi hari ini, ya, untuk bisa melepaskan sebuah hubungan, barangkali juga sebuah situasi yang mungkin saja sudah, ya, tidak bisa diharapkan lagi begitu, ya. Oke, kita akan lihat. Hari ini di akhir pekan, kartu pertama ada Queen of Cups, ya, Queen of Cups. Kemudian ada Six of Wands. Kemudian ada Eight of Wands. Lalu ada, ini ada Page of Cups, ya, Page of Cups, The Fool, dan ada Ace of Pentacles. Di sini ada kartu nomor 8. Ini adalah kartu Strength, ya. Kartu nomor 8. Oke. Baiklah. Dalam sebuah situasi hari ini secara umum, saya melihat mungkin ada seseorang yang selama ini membuat kita merasa tertekan, ya. Mungkin ada sesuatu yang membuat kita selama ini memiliki perasaan-perasaan terbeban untuk melakukannya, atau ada seseorang begitu yang selalu membuat kita seperti tidak nyaman atau kita menjadi tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu. Ada situasi yang jelas, ada situasi entah seseorang yang mana hal itu membuat kita selama ini seperti tidak yakin untuk melakukan tindakan-tindakan atau untuk mengambil keputusan seperti itu. Ada yang mempengaruhi intinya, ya. Yang mana
mungkin seseorang, mungkin situasi itu membuat kita seperti ragu-ragu untuk mengambil pilihan, mengambil sikap, untuk bisa bertindak. Yang saya lihat memang di sini keinginan kita, mungkin kita ingin move on, ya, ingin segera pergi, meninggalkan situasi yang membuat perasaan tertekan, atau mungkin ingin pergi dari tekanan seseorang di sini. Jadi disesuaikan dengan situasi masing-masing. Saya melihat mungkin keinginan untuk move on atau untuk meninggalkan sebuah situasi itu masih banyak hal yang membuat dirimu mempertimbangkan, karena ada resiko tampaknya, ya. Entah mungkin kalau misalnya di sini mengambil keputusan yang salah, pada akhirnya mungkin resikonya kehilangan pekerjaan barangkali, atau kehilangan kesempatan, kehilangan jabatan, seperti itu. Padahal ada hal-hal yang selama ini kita rasakan tertekan, mungkin situasi kerjaannya, mungkin ada seseorang yang memang seperti suka membuat tekanan kepada dirimu. Jadi yang saya lihat di sini, semesta memberikan kartu bahwa hari ini kita harus bisa menyehatkan, dalam arti kita jangan terus-terusan berada di dalam situasi yang seperti itu. Itu sebuah situasi yang tidak sehat untuk jiwa, untuk mental, untuk perkembangan perkembangan ke depan. Jadi yang pertama, kalau kamu melewati situasi yang mungkin tidak nyaman seperti itu, sorry, mungkin ada seseorang yang selalu saja membuat perasaanmu tidak nyaman, atau mungkin ada situasi yang membuatmu tidak berkenan, kamu jangan diem aja. Kalau dari kartu ini saya melihat, coba yang pertama komunikasikan, ya. Bicarakan mungkin kepada yang bersangkutan, kepada seseorang yang memang selama ini tampaknya mungkin seneng gitu, ya. Mungkin seneng untuk mencari-cari alasan, mencari-cari hal supaya kita merasa tidak nyaman. Bicarakan saja langsung dengan yang bersangkutan. Jangan hanya disimpan, jangan hanya merasa gak enak barangkali, ya, gak enak nanti gimana-gimana. Karena kalau kita di sini terus mengikuti situasi yang gak nyaman itu, bisa saja ya kita juga nanti yang dapat masalah. Apalagi kalau ini berkaitan dengan pekerjaan, ya. Misalnya nih, ada seseorang yang membuat kamu merasa gak enak, sehingga kamu gak bisa ngerjain pekerjaanmu misalnya. Lalu kamu merasa diem aja. Nanti kan apa-apa yang dinilai itu adalah dirimu, bukan dia. Dinilai dari yang di atas itu bukan dari bukan melihat kenapa kamu nggak bisa ngerjain sesuatu dengan baik, nggak mau tahu alasannya seperti apa. Kamu yang diminta pertanggungjawaban. Kalau kamu diam aja dengan situasi seperti itu, tidak kamu selesaikan, kamu bisa mendapat masalah sendiri intinya. Jadi kamu harus bisa keluar dari situasi tersebut, harus bisa memperbaiki keadaan. Memperbaiki keadaan artinya jangan terus-terusan berada di dalam situasi yang nggak benar, nggak sehat begitu. Kalau saya lihat di sini, kamu harus berani untuk berbicara. Kamu harus berani mengakhiri situasi yang mungkin membuat kamu tidak nyaman tersebut, mungkin dengan seseorang. Atau kalau ini tentang sebuah situasi yang ya mungkin kamu merasa nggak seret, atau ada sebuah situasi yang stuck yang kamu rasakan, kamu tak cari dong penyebabnya itu apa, kenapa ada situasi yang seperti itu, ya. Kamu pasti ada sebab dalam sebuah situasi apapun, entah dalam kerjaan, usaha, bisnis, atau dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memang ada situasi yang nggak nyaman, pasti ada penyebabnya. Nah, itu yang harus diselesaikan, yang harus dibicarakan. Kalau memang kamu ingin mengalami perubahan dalam keadaan yang selama ini membuat kamu nggak nyaman. Artinya poinnya di sini berpikir untuk bisa kembali dalam situasi yang normal. Jangan terus-terusan mau ditekan atau
mungkin diperalat, dimanfaatkan oleh seseorang. Jangan terus-terusan mau bertahan di dalam situasi yang membuat kamu tidak nyaman, tidak bahagia, tertekan seperti itu. Ya. Karena di sini jelas kartunya strength, kamu harus punya keberanian. Kamu punya keberanian di sini, kamu punya kekuatan untuk apa? Ya, untuk bisa itu tadi meninggalkan hal-hal yang membuatmu merasa tidak nyaman. Di sini jelas kartu Five of Winters ya, yang mengatakan tadi kita harus bisa benar-benar meninggalkan ya hubungan atau situasi yang jelas-jelas di sini sudah tidak memberikan keuntungan atau yang jelas-jelas sudah tidak bisa memberikan kita semacam ya keyakinan lagi untuk menjalankannya ya. Yang diutamakan di sini kita harus bisa memilih sesuatu itu yang bisa memberikan kebahagiaan, dan mungkin ini sebuah situasi yang memang sudah tidak layak untuk diusahakan lagi. Jadi benar-benar harus bisa, kalau bukan diperbaiki ya ditinggalkan begitu. Energinya hanya itu saja ya pesannya. Sebuah keadaan yang bermasalah diusahakan dengan dikomunikasikan. Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, ya tinggalkan saja keadaan atau situasi yang membuat kamu dalam kesulitan itu. Apapun ya kondisinya. Atau dengan seseorang yang selama ini menjadi hambatanmu, menjadi bebanmu, atau seseorang yang membuatmu tertekan. Bicarakan, sampaikan. Kalau dia tidak mau berubah atau dia seperti tidak mau tidak mau peduli dengan apa yang kamu bicarakan, ya lebih baik tinggalkan dia, putuskan segala mungkin di sini kerjasama, koneksi atau apapun dengan orang tersebut. Artinya tidak perlu ada lagi semacam keterkaitan dengan dia. Kalau memang bisa, ya. Karena yang terbaik di sini kamu harus bisa menjalani sebuah mungkin di sini pekerjaan, usaha yang berkaitan dengan seseorang, entah itu relasi, rekan kerja, yang kamu jalani dalam keadaan yang ya bisa dikatakan di sini yang sehat. Jangan menjalani sebuah situasi pekerjaan yang membuat kamu berada di dalam lingkungan orang-orang yang tidak memberikan hal-hal positif buat kamu. Seperti itu hari ini ya. Oke, itu yang saya lihat bacaan untuk daily guidance di bacaan secara umum, dan saya melihat untuk hubungan atau relationship. Ini kurang lebih sama. Yang saya lihat memang mungkin selama ini ada seseorang yang membuat kamu tertekan, entah itu pasanganmu atau seseorang yang kamu pikirkan ya, yang ya semakin hari semakin membuat kamu seperti tidak percaya diri. Dalam arti mungkin saja di sini entah kamu yang sepertinya merasa ada sesuatu yang kurang nyaman kamu jalani bersama seseorang, atau memang di sini koneksi yang ya bisa dikatakan kamu harapkan bisa terjadi dengan seseorang, tetapi kamu seperti ada keraguan. Ya, di sini saya melihat kalau kamu memang merasa ingin memperbaiki hubunganmu dengan seseorang ini, ya lakukan pemulihan hubunganmu bersama dia. Tetapi ya kalau memang kamu merasa sudah terlalu sulit atau memang sudah terlalu bermasalah, walaupun dengan pasanganmu sendiri, belajar untuk move on. Move on dalam arti tinggalkan situasi yang memang bermasalah itu, apapun caranya, bicarakan dengan dia, terutama dengan pasanganmu, dan akhiri apapun yang bermasalah. Itu yang perlu dilakukan. Kalau memang sudah sulit Mbak Eva, ya cari jalan keluar. Buat apa bertahan di dalam hubungan yang terus bermasalah? Apalagi memiliki seseorang yang membuat kamu merasa tertekan. Ya kan? Ini juga kalau terkait antara kamu dengan seseorang yang mungkin tidak bersama, kamu terus memikirkan, kamu terus galau, kamu terus ya merasa
gelisah memikirkan dia. Mungkin kamu seperti ada keinginan berbicara, berkomunikasi seperti itu. Kalau kamu merasa sudah tidak yakin lagi bahwa di sini hubungan kamu sudah sulit untuk bisa terjadi antara seseorang, ya kamu harus bisa move on. Jangan terus berharap dalam perasaan gelisah, galau, memikirkan seperti itu. Ya, harus ambil keputusan untuk dirimu. Jangan terus berada di dalam situasi yang ya bisa dikatakan di sini seperti seseorang yang selalu tidak punya seperti tidak punya pendirian, seperti tidak punya kekuatan. Kamu di sini punya kekuatan. Tapi sekarang dari diri kamu apakah kamu mau untuk merubah situasi itu atau tidak, begitu. Saya melihat di situ ya, untuk kalian yang mungkin tidak terkoneksi dengan seseorang, tetapi kamu selalu gelisah memikirkan orang tersebut, mungkin mengharapkan untuk terjadi lagi sebuah hubungan dengan dia. Kamu harus bisa keluar dari perasaan-perasaanmu yang seperti itu. Ya, akhiri. Kamu hanya dipermainkan oleh perasaanmu. Artinya di sini coba berpikir secara sehat, berpikir secara realistis. Untuk apa kamu terus memikirkan seseorang yang jelas-jelas saat ini ya bisa dikatakan antara kamu dengan dia tidak ada koneksi. Ya kan? Buat rencana untuk hidup kamu sendiri. Nggak perlu lagi merasa seperti seseorang yang mungkin di sini merasa nggak mampu, nggak bisa, nggak memiliki kekuatan. Biasanya begitu kan? Kalau ngarepin seseorang supaya ada komunikasi lagi, ngarepin seseorang supaya menghubungi lagi atau mengharapi untuk bisa terjadi lagi sebuah hubungan dengan seseorang. Biasanya yang ada itu ya merasa galau, seperti dunia sudah berakhir. Waduh. Di sini kalau kamu terus-terusan dalam situasi seperti itu, mentalmu yang akan semakin buruk, mentalmu yang akan semakin rusak, jiwamu yang akan semakin rusak. Sekarang bagaimana untuk perubahan hidup kamu itu terletak di dalam diri kamu sendiri. Mau terus-terusan berharap dengan seseorang yang nggak jelas, yang nggak akan ada, ya di sini nggak akan ada sesuatu yang mungkin tidak akan ada perubahan. Ya, kamu sekarang harus berpikir cepat. Mau terus berada di dalam situasi itu atau mau berubah? Tinggalkan segala sesuatu yang tidak memiliki harapan atau tidak ada kejelasan lagi. Lebih baik berpikir untuk rencana hidup kamu ke depan. Mungkin di sini berpikir untuk sebuah ya keberhasilan hidup kamu dari sisi lain, entah itu dari pekerjaan, usaha kamu, itu lebih baik ketimbang cuma mikirin seseorang aja yang nggak jelas gimana antara kamu dengan dia di sini. Mungkin dia pun sudah nggak mikirin kamu, ya kan? So, hari ini jelas kita itu seharusnya punya kekuatan dan punya keberanian untuk meninggalkan hal-hal yang bermasalah. Ya, kita punya kekuatan itu. Tetapi sekarang kembali ke dalam diri masing-masing, mau atau tidak. Baik itu dalam sebuah kehidupan secara umum, mungkin kehidupan sehari-hari, kamu punya masalah tapi kamu selalu stuck dengan masalahmu. Kamu mau keluar dari situasi itu kembali ke diri kamu, mau atau tidak. Begitupun di sini untuk hal-hal yang berkaitan dengan usaha pekerjaan kamu yang mungkin ada hambatan ya. Mungkin situasinya sulit atau bermasalah atau ada pengaruh seseorang yang membuat kamu bermasalah. Itu harus diselesaikan. Kamu punya kekuatan intinya. Kamu punya kemampuan di sini untuk bisa meninggalkan hal-hal yang sudah tidak perlu lagi istilahnya diperjuangkan begitu ya. Oke, seperti itu ya yang saya lihat bacaan Daily Guidance untuk hari ini, hari Sabtu 22 Mei 2021.